Mantan kiper Persib Bandung Imade Wirawan mengikuti kursus kepelatihan lisensi C yang diselenggarakan PSSI Kota Bandung. Keikutsertaan Imade Wirawan ini tidak lepas dari jabatan barunya di Persib sebagai asisten pelatih kiper. Kursus kepelatihan tersebut merupakan pengalaman pertama bagi kiper asal Bali tersebut. Ini pengalaman baru dan dapat ilmu baru buat saya. Harapan saya, semoga apa yang disampaikan di kursus bisa diserap sebagai bekal untuk memulai karir kepelatihan. Jelas Imade Wirawan. Keikutsertaan Imade Wirawan dalam kursus kepelatihan lisensi C menuai komentar Ketua PSSI Kota Bandung Yoko Anggasurya. Kepada para peserta semuanya, saya ucapkan selamat mengikuti kursus lisensi C. Salah satu pesertanya Imade Wirawan. Ini satu kehormatan sekaligus bangga bagi PSSI Kota Bandung. Semoga semuanya sukses untuk menekuni bidang kepelatihan. Jelas Yoko Anggasurya. Persib Bandung akan mendaftarkan Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung sebagai home base Liga 1 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Deputi CEO PT Persib Bandung Permartabat Teddy Cahyono. Teddy menjelaskan Persib Bandung memprioritaskan Stadion GBLA sebagai pilihan utama. Sedangkan Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung akan menjadi pilihan alternatif tim Persib Bandung. Besar harapan Teddy agar kompetisi Liga 1 musim ini berjalan secara baik. Tidak hanya prestasi untuk timnya, kompetisi musim ini diharapkan bisa berjalan secara kompetitif dengan kepemimpinan wasit. Lebih lanjut, kata Teddy Cahyono, Persib sangat mengapresiasi langkah PSSI yang menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang. Ia sangat menantikan hasil kerjasama tersebut, terutama soal kepemimpinan wasit di lapangan. GBLA, biasanya kan GBLA sebagai pilihan utama, Jalak Harupat buat alternatif. Ya, harapannya untuk musim depan buat PSSI dan LIB melakukan evaluasi atas kinerja wasit supaya kedepannya semakin baik. Jelas Teddy Cahyono. Persib Bandung mulai berlatih dalam persiapan pramusim menatap kompetisi Liga 1 2023-2024 pada Senin sore kemarin. Latihan pertama di Stadion Persib Sidolik itu dipimpin pelatih Luis Mia. Ini pekerjaannya ditemani oleh asisten Bayu Eka Sari atau biasa disapa Bang Ben. Persib Bandung memulai latihan pertama ini dengan jumlah 28 pemain, termasuk 3 pemain barunya yakni Rian Kurnia, Edo Febriansyah dan juga Iputu Gede Juniantara. Ada 2 pemain promosi dari Akademi Persib, yakni Azikri Fadila dan 1 penjaga gawang Sheva Sanggasi. Beberapa pemain masih absen dalam latihan, diantaranya seperti Reiki Rahayu, Prats Butuan, Beckham Putra Nugraha, serta 2 pemain asing David Da Silva dan juga Tyrone Delpino. Luis Mia sangat antusias menyambut para pemainnya menatap musim baru. Ini kali pertama pelatih asal Spanyol itu memulai pramusim, mengingat sebelumnya ia masuk ke Persib menggantikan Robert Rene Albert ketika liga sudah berjalan. Luis Mia ingin membuat Boboto bangga melihat Persib Bandung mampu bermain dengan baik, punya permainan yang cantik dengan ide bermain yang ia inginkan. Saya sangat senang dengan latihan pertama. Ini musim baru, saya punya harapan, dan tim punya harapan. Tentunya para fans ingin lebih baik lagi, dan akan berjuang di musim baru ini untuk berada di papan atas. Tentunya dengan cara bermain dan ide yang jelas, sehingga ketika fans datang bisa melihat tim ini yang fight, bermain bagus, dan bangga dengan Persib. Jelas Luis Mia. Selain itu, pelatih Persib Bandung Luis Mia juga mengungkapkan alasan absennya David Da Silva dan juga Tyrone Delpino dalam latihan kali ini. David Da Silva masih berada di Brazil untuk urusan keluarganya. Top skor Persib itu meminta kelonggaran waktu selama 3 hari. Sementara Tyrone masih diberikan izin libur, mengingat saat ia bermain dengan Nakhon Ratchasima di Liga Thailand, mereka baru menyelesaikan laga pada 12 Mei 2023 lalu. Kondisi itu yang membuat Luis Mia memberikan libur tambahan untuk istirahat. Adapun Reiki Rahayu, Prats Butuan dan juga Beckham Putra Nugraha yang juga masih absen dalam latihan. Seperti diberitakan sebelumnya, Beckham juga mendapatkan masa libur lebih lama hingga tanggal 12 Juni usai ia membela timnas Indonesia
dan memenangkan emas di SEA Games 2023 Kamboja. David 3 hari lagi dia akan kesini. Dia masih ada urusan dengan anaknya di Brazil. Tyrone, dia main di Thailand. Liganya berhenti lebih terlambat dari Indonesia. Jadi saya kasih tambahan lagi 1 minggu. Kemungkinan besar 5 hari sampai 1 minggu dia akan istirahat tambahan. Mungkin 5 hari sampai 1 minggu lagi dia akan datang. Jelas Luis Mia. Meski ada beberapa pemain yang absen, pelatih Persib Bandung Luis Mia mengaku tetap senang. Luis Mia mengungkapkan ada beberapa faktor yang membuatnya senang dengan kondisi latihan perdana. Dari kondisi pemain hingga lapangan di Stadion Sidolik. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan kondisi fisik pemain terbilang bagus. Luis Mia juga mengatakan setelah menjalani latihan di Sidolik, skuad Persib Bandung bakal diboyong ke Yogyakarta untuk melakukan pemusatan latihan atau training center. 4 pemain tidak ikut sebab dipanggil tim nasional Indonesia. Luis Mia mengaku punya harapan dengan skuad musim 2023-2024 untuk bisa lebih baik lagi. Luis Mia mengaku siap berjuang untuk bisa bersaing di papan atas pada kompetisi Liga 1 musim depan. Lebih lanjut, Luis Mia mengungkapkan alasan lainnya yang membuatnya senang. Ia menyebutkan lapangan Sidolik punya kualitas yang bagus. Selain itu, latihan perdana ini juga menjadi latihan pertama bagi 3 pemain baru milik Persib Bandung, yakni Edo Febriansyah, Rian Kurnia, dan juga Iputu Gede Juniantara. Ketiga pemain tersebut terlihat sangat menikmati latihan perdananya bersama skuad Maung Bandung. Terlebih di latihan Persib kali ini, dipenuhi oleh bobotoh yang juga sangat antusias, ingin melihat penampilan ketiga pemain baru Persib Bandung tersebut. Namun sangat disayangkan membludaknya penonton yang hadir di Stadion Sidolik kemarin sore, membuat gerbang utama Stadion Sidolik mengalami kerusakan cukup parah. Jika mengutip dari cuplikan video dari akun Instagram fanbase Persib Bandung, yakni Persib Legend. Padahal, Stadion Sidolik baru saja selesai direnovasi untuk persiapan Piala Dunia U20 2022 lalu. Namun meski Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia tersebut. Sebelum diresmikan sebagai pemain baru Persib Bandung, nama Edo Febriansyah memang sudah dikait-kaitkan dengan tim asal Jawa Barat tersebut. Rumor merapatnya Edo Febriansyah semakin memanas setelah Persib Bandung mengakhiri kompetisi Liga 1 2022. Tim kebanggaan bobotoh tersebut akhirnya mengumumkan perekrutan Edo Febriansyah pada Senin 8 Mei 2023 lalu. Pemain bernama asli Muhammad Edo Febriansyah ini diikat Persib selama 2 tahun ke depan. Perekrutan Edo Febriansyah sendiri merupakan rekomendasi dari tim pelatih. Setelah resmi memperkuat Persib, Edo Febriansyah untuk pertama kalinya bertemu anggota tim dan juga ofisial pada sesi pemeriksaan medis yang digelar Sabtu kemarin. Sebelumnya, ex-pemain Rans Nusantara FC ini hanya menjalani sesi latihan mandiri dengan program yang sudah diberikan oleh tim pelatih. Di mata Edo Febriansyah, Persib mempunyai arti tersendiri. Bahkan ia mengaku bahwa semua hal yang berkaitan dengan Persib Bandung adalah motivasinya. Edo rupanya bangga bisa menjadi bagian dari tim besar di Indonesia yang syarat dengan sejarah. Publik Indonesia boleh jadi akan melihat perkembangan signifikan dalam hal perwasitan di Liga 1 2023. Sepanjang musim lalu, kontroversi tiada henti dari wasit Indonesia menjadi faktor yang membuat Liga 1 menjadi buruk rupa. PSSI era sebelumnya tidak melakukan upaya apapun untuk mengatasi hal tersebut. Tetapi kini terlihat ada perkembangan di era Erick Thohir. PSSI yang dipimpin Erick Thohir baru-baru ini menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang. Kerjasama tersebut diantaranya menghadirkan pelatih untuk Timnas Indonesia Putri yang selama ini mandek prestasi. Selain itu ada pula kerjasama untuk menciptakan wasit lebih kredibel di Liga 1, sesuatu yang musim lalu banyak dikeluhkan. Setelah itu akan ada upaya untuk meningkatkan kompetensi wasit di Indonesia yang kentara amat tertinggal dibandingkan wasit elit dunia. Kita bisa punya rencana 4 tahun ke depan, tapi saya butuh proses yang cepat. Pertama, yang harus kita lakukan adalah membuat struktur seperti ini. Tapi tentu saja saya butuh bantuan dari Anda. Jika memungkinkan mengirim 2 orang secara full time.
jelas Erick Thohir. Dengan kata lain, bakal ada 2 orang instruktur wasit asal Jepang yang akan memimpin pengadil Indonesia secara penuh. Jepang, selain dikenal memiliki kompetisi terbaik Asia, juga rutin menghasilkan wasit top di level dunia. Terdapat sosok Yuichi Nishimura yang ditugaskan di Piala Dunia 2010 dan 2014. Serta ketegasan wasit Jepang juga direpresentasikan Kazuki Ito di game Winning Eleven. Adapun Liga 1 memang tidak lekang oleh kontroversi dalam beberapa musim belakangan. Supporter sepak bola tanah air bahkan curiga blunder berulang itu disebabkan wasit yang memang tidak memahami law of the game terkini, bukan karena kealpaan. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society